Selamat sore Bapak Edwin. Ya. Sebelumnya terima kasih sudah datang di acara DTI. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, menurut Pak Edwin, apa sih manfaat yang bisa diterapkan dari industri digital dalam pengembangan di sektor BPJS Kesehatan? Oke, baik. Terima kasih Mbak Ocha. Jadi yang pertama, manfaat yang bisa dikembangkan dari digitalisasi terhadap sektor social health insurance ya. Kalau BPJS itu kan jaminan kesehatan sosial untuk Indonesia adalah satu, efisiensi. Yang kedua, kecepatan proses dan tentunya kecepatan layanan. Yang ketiga, kecepatan untuk memperluas jaringan akses kesehatan bagi seluruh peserta JKN atau peserta BPJS Kesehatan. Yang terakhir adalah bagaimana kita meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Karena kata kunci dari asuransi atau jaminan kesehatan sosial ini adalah kita harus efisien, produktif, dan cepat. Serta yang satu lagi adalah mudah. Jadi dengan transformasi digital ini kita merubah yang tadinya konvensional menjadi otomatisasi sehingga diharapkan lebih cepat, efisien, dan efektif serta produktif. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Untuk yang kedua, industri digital apakah bisa mendukung dalam manajemen risiko layanan ke dalam kesehatan, Pak? Iya, karena memang kalau asuransi itu selalu ada resiko finansial dan resiko reputasi. Terutama kalau beberapa tahun yang lalu kita harus berhadapan dengan resiko finansial, yaitu kita punya hutang kepada rumah sakit yang mungkin pembayarannya lama. Nah, dengan adanya teknologi digital ini kita bisa melakukan terutama prediction dan prescription. Itu kita bisa melihat proyeksi bahwa dalam beberapa bulan tagihan itu meningkat. Dengan dalam beberapa bulan jumlah peserta yang berkunjung ke rumah sakit ataupun sakit rawat inap itu meningkat. Sehingga kita bisa melakukan intervensi, terutama dalam hal promotif preventif. Sehingga diharapkan jangan sampai jumlah pasiennya naik sehingga menyebabkan spendingnya BPJS meningkat yang berpotensi defisit, itu kita bisa kendalikan. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan teknologi digital. Dari pandangan Bapak, bagaimana sih melihat acara atau event DTI ini secara kebutuhan industri digital? Sangat bagus ya, dan ini match up antara supply dan demand ya. Saat ini banyak sekali mereka yang tahu yang namanya digitalisasi, transformasi digital, tapi bagaimana cara masuknya? Nah, dengan acara digital transformation Indonesia ini, itu adalah solusi atau ajang di mana banyak orang yang nggak tahu bisa jadi tahu sekarang. Termasuk solusi-solusi yang ditawarkan oleh mitra-mitra pendukung acara DTI ini. Kira-kira itu. Saya ingin tahu Pak, sejauh mana sih peran DTI di sektor kesehatan khususnya pada layanan BPJS Kesehatan? Baik, terima kasih, ini pertanyaan bagus. Saat ini menurut survei atau riset dari CSIS, Center for Strategic and International Studies di tahun 2022 lalu, di Departemen Ekonomi, Pak Fajar itu menyampaikan bahwa untuk adoption teknologi yang paling kecil itu di sektor kesehatan, hanya 8,8% dibandingkan dengan sektor yang lain ya. Dan ini tentunya menyebabkan layanan, kualitas layanan menjadi berkurang. Sejauh mana sih prospektif DTI di tengah industri digital di Indonesia pada saat ini? Ya, jadi prospek DTI sangat bagus ya, karena memang digitalisasi atau transformasi digital itu adalah suatu keniscayaan. Ini bagian dari gelombang perubahan global dan tentunya prospeknya sangat bagus. Kenapa? Bukan hanya dalam prospek bisnis ya, tetapi juga bagaimana digital transformasi itu merubah peradaban dan budaya suatu bangsa. Karena kalau tanpa digital transformasi, kita akan menjadi bangsa yang tertinggal. Apalagi Bapak Presiden selalu menyatakan di tahun 2045 kita akan mendapat bonus demografi. Tapi tentunya kalau di dalam sektor kesehatan ini kita tidak dukung dengan digital transformasi, itu diharapkan tahun 2045 itu semuanya sehat. Kenapa? Kita melakukannya bukan hanya untuk yang tindakan korektif atau rehabilitatif, tetapi lebih kepada juga ke promotif dan preventif. Sehingga diharapkan bonus demografi yang diharapkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi, di 2045 kita bonus demografi
tapi orangnya sehat-sehat. Jadi bukan 2045 bonus demografi, tapi penyakitnya berat-berat. Nah, tentunya harus kita lakukan dengan tadi digital transformation, di dalamnya ada data science, data analitik dan sebagainya. Apa sih harapan Bapak? Ya. Mungkin nanti DTI akan melakukan atau menyelenggarakan acara lagi. Apa sih harapan seperti apa yang Bapak ingin sampaikan untuk DTI? Bagus. Jadi gini, ini acara bagus, ya. Karena di dalam acara ini berkumpulnya komunitas praktisi ataupun juga komunitas akademisi, termasuk juga para penggiat di berbagai sektor, manufaktur, jasa kesehatan, jasa telekom, dan macam-macam. Harapan saya ini terus dilanjutkan, tentunya dengan format yang lebih menarik lagi. Sekarang menarik, tapi kalau formatnya nggak berubah, orang pasti bosan ya, boring ya. Tentunya ada beberapa mungkin konsep conference-nya itu bisa lebih kecil-kecil ruangannya. Jadi banyak. Yang kedua, nanti para pengunjung bisa masuk sesuai dengan kebutuhan. Pada saat dia selesai, dia akan pindah beberapa tempat. Kira-kira gitu. Dan yang kedua, ada aplikasi yang bisa milih. Jadi saya mau hadir di aplikasi di conference mana, jam berapa. Jam berapa? Nah, gitu. Terakhir, saya boleh pesan? Digital transformation itu adalah suatu keniscayaan. So, let's make it happen. Collaboration, together we are faster, stronger, and better.